Semua orang di dunia ini berekspektasi ketika nonton film Barbie itu bakal fun, bakal sekedar lucu-lucuan, asik-asikan doang ya. Sedangkan gua jauh-jauh hari pas awal-awal tahun itu gua udah berpikir apakah Barbie ini akan mempunyai teori konspirasi gitu ya. Mungkin ceritanya lebih dibawa ke arah dark yang ternyata Barbie selama ini menemukan fakta bahwa dia itu seorang boneka, bukan manusia. Ya, itu pikiran gue, itu ekspektasi gue. Ternyata ya, nggak ada yang bener, bos. Ya, ternyata yang bener adalah, nah ini dia, review non-spoiler Barbie. Oke, welcome back to Ngelantur Indonesia Skui Nonton Skip Blow On. Baru aja kemarin gue nonton Oppenheimer. BTW udah gue bahas ya, review non spoilernya itu bener-bener politik, sejarah, hukum, fisika. Gue bahas di situ, puyang-puyang dah otak lu ya. Nah sekarang ya, gue kira kan abis nonton film Oppenheimer, ekspektasi ya bakal langsung encer gitu kan. Ya kan udah mumet gitu kan bikin Oppenheimer. Nonton Barbie hari ini bakal, wah liris. Ternyata ya, tidak semudah itu Ferguson. Ya, sebenarnya memang Barbie ini arahnya lebih ke arah yang fun memang, tapi sebenarnya fondasi utama cerita dari Barbie ini justru ya lebih ke arah sosialisme. Ya, kemarin kita udah belajar politik, sejarah, fisika di Oppenheimer. Sekarang kita belajar sosialisme, bos. Mengenai feminisme dan patriarki. Dan ya ini dibungkus sedemikian rupa menjadi konsep Barbie yang kesannya lebih ke arah yang fun, lucu, komedi, musical, ke arah seperti itu. Nah, ini gue pengen bahas mulai dari ya, plot cerita utamanya dulu aja kali ya, sinopsis singkat. Jadi kalau buat kalian yang belum tahu, Barbie ini tentang apa sih, Bang? Nah, Barbie ini mengenai si Barbie ya, si Margot Robbie ini ya, yang biasanya kehidupan demi kehidupan, hari demi hari dia jalankan dengan sangat-sangat ya mulus lah. Mulus, gak ada masalah. Tapi tiba-tiba ya satu hari dia tiba-tiba kayak ada malfunction gitu ya. Malfunction jadi kayak ada yang salah sama dirinya. Ya kalian bisa lihat di trailernya udah ada kan dia yang awal bisa terbang-terbangan jatuh gitu kan. Kakinya yang jinjit tiba-tiba udah flat foot gitu ya. Ya banyak lah masalah yang dihadapi dan ternyata itu semua berhubungan dengan krisis eksistensial diri ya dari si Barbie ini, dan dia akhirnya harus ditugaskan untuk ke dunia nyata untuk bisa memperbaiki semua ini, tapi ternyata ya makin kacau. Nah selebihnya kalian mending nonton sendiri aja biar gak merusak experience kalian pas langsung pertama kali nonton Barbie ini. Gue pengen kasih first impression pas gue pertama kali nonton Barbie ini, yang gue rasain itu adalah gue cengar-cengir, bos. Awal-awal kan kemarin gue nonton Oppenheimer kan kayak baru mulai Oppenheimer, gue langsung muka gue gini. Ya. Baru mulai kan si Christopher Nolan ya, opening sequence langsung dibuat langsung dibuat ya gimana caranya si Oppenheimer itu berpikir mengenai bom atom tuh bagaimana. Nah, di sini dimulai dengan cengar-cengir, Bos. Gue langsung ya iyalah karena Margot Robbie, Bos. Margot Robbie. Tapi nanti ini positifnya gue bahas belakangan. Gue pengen bahas mulai dari langsung yang negatifnya dulu. Ya. Jadi seperti yang gue bilang tadi, dengan membahas isu-isu SJW bisa gue bilang ya, feminisme dan patriarki. Ya buat yang belum tahu, feminisme itu adalah ya sebuah sistem sosial di mana cewek itu bisa, bos. Nah gitu ya, cewek itu kuat gitu pokoknya ya. Ya itu sebenarnya mau bilang kesetaraan gender, tapi bisa dibilang lebih tingkat lagi ya, lebih dari kesetaraan gender gitu. Dan kalau patriarki ya berarti kontra dari feminisme, yang berarti cowok pemimpinnya, bos, gitu kan. Patriarki, cowok pemimpinnya gitu. Itu dua sistem sosial yang berbeda, kontra. Dan di sini ya ini sisinya si Barbie, ini sisinya si Ken gitu loh. Segampang itu. Dan inti cerita film dari awal sampai akhir itu mengenai itu sebenarnya. Inti cerita itu mengenai feminisme dan patriarki, tapi dibumbui dengan ya permainan ya cewek ya, Barbie things lah ya, komedi, musical, dance yang lumayan asik buat dilihat. Ya lucu sih sebenarnya, asik, cuma masalahnya plot cerita utama, struktur biasa kalau misalnya ada kerangka cerita ya, premis utama ceritanya ini nih, strukturnya ini ya. Ini menurut gua kropos gitu. Plot cerita utama maksud gua itu meliputi development karakter dari Barbie awal sampai akhir. Si Ken-nya sebenarnya nggak ada masalah sih, tapi endingnya terutama, endingnya sih gimana ya?
Mungkin ya, ini gue sotoy ya, ilmu sotoy gue aja ya. Gue pikir ketika gue jadi si Mattel ya, perusahaan Barbie ini kan, gue pikir gitu kan, wah, gue tuh kayaknya bakal bikin ini ending yang bikin nangis ya, banjir air mata lo semua kan nonton film gue. Nah, gue taruh di sini nih. Ya, gue gak bakal kasih tau, tenang aja nih spoiler. Nanti kalian lihat aja di akhir scene itu di akhir film. Gue pengen tau kalian nangis atau enggak, karena sebelah gue ya, tadi gue lagi nonton di bioskop. Serodot bos. Ada yang cowok sama cewek kan, sayang. Aduh, kalau gue buat gue sendiri ya, buat gak ada yang sedih-sedih dah loh, sumpah. Gue gak bohong. Kayak kenapa gue bilang gak ada sedih-sedihnya? Sebenarnya potensinya ada, tapi lagi-lagi karena strukturnya ini keropos. Struktur utama cerita ini dihilangkan ya demi bumbu-bumbu seperti itu. Di akhir pengen sok-sokan kasih, ini menurut gue ya, mau sok-sokan kasih scene emosional kenapa? Karena lagunya. Lagi-lagi soundtrack, gue yakin ya, sebelah gue yang nangis-nangis itu nangis karena lagunya bos, sama ya visualnya kan memori, nanti kalian lihat aja, sama lagunya memang agak merinding sedikit sih ya, agak naik lah, ada beberapa bulu naik lah dari tanganku gitu ya, bukan bulu yang di bawah tapi yang di atas maksud gue. Nah, tapi buat gue sendiri ketika gue berpikir ini maksudnya kayak gimana sih gitu loh, gue pikir-pikir lagi lebih lanjut baru gue ngerti nih, oh endingnya maksudnya sebenarnya kayak gini. Tapi sebenarnya awalnya gue nggak tangkap kayak gitu, jadi artinya ada yang salah dalam pembangunan cerita. Selama proses pembangunan cerita ada yang miss, ada yang salah lagi-lagi karena bumbu-bumbu SJW ini ya. Gue nggak ada masalah sama sekali sama SJW, social justice warrior-nya, gue nggak ada masalah sama sekali sama feminisme, sama patriarki, karena ini bukan yang kayak film Mulan gitu ya. Nggak usah ngomongin Mulan lagi loh. Ya, kalau Mulan itu bermasalah buat gue, bukan bermasalah lagi ya, itu mending Gak lah, bercanda guys, cuman gini loh, ketika gue liat Mulan tiba-tiba ada penyihir yang gak ada di animasinya gitu, penyihir cewek yang cuman tugasnya ngomong, Mulan, cewek itu kita harus loh punya kekuatan. Kayak lu, bapak lu pitak lah ya. Ya, itu sih terlalu parah sih, feminisme terlalu nggak penting sama sekali. Tapi di sini gue lihat sebenarnya unsur feminisme dan patriarkinya dibuild-nya cukup oke, dan akhirnya kita mengerti nih kesetaraan gendernya lumayan bagus. Jadi bukan yang feminisme terlalu berlebihan ya, ada unsur patriarkinya juga, tapi di ending kita dapat konklusinya, kita dapat konklusi ternyata harusnya seperti ini, dan itu menurut gue realistis ya, bukan yang muluk-muluk soal SJW, tapi dunia nyata ya seperti ini menurut gue. Oke, gue dapat pesan moralnya dapat. Tapi the way dengan kroposnya alur cerita utama dari film ini fatal sih. Kenapa? Karena ya plot cerita mah fatal banget ya. Tapi untungnya menurut gue masih terselamatkan dengan apa? Dengan actingnya bos ya, Margot Robbie gitu ya. Nah ini sekarang kita ngomongin positifnya, apa yang bagus dari film Barbie. Ya udah pasti lu mau nonton film Barbie, jawab lu, ngaku lu sekarang lu ya. Lu mau nonton Barbie gara-gara apa? Margot Robbie bos. Ya iyalah, gue juga pengen nonton Barbie gara-gara Margot Robbie. Gue impress banget sama acting Margot Robbie. Bisa keluar dari muka Harley Quinn-nya dia. Memang mukanya memang Harley Quinn banget gitu ya. Dan memang dia nggak bisa tergantikan menurut gue sebagai Harley Quinn. Jadi DCU James Gunn, please jangan diganti ya Margot Robbie. Kalau enggak gue ngamuk nih. Ya, si Gal Gadot udah diganti, tuh jangan ganti lagi Margot Robbie. Ya, harusnya sama sih. Cuman dari segi acting dia beda gitu, bener-bener gue liat ini sosok yang berbeda banget sama Harley Quinn, jadi keren. Dan yang kedua menurut gue yang paling keren banget itu ya Ryan Gosling bos. Ryan Gosling jago sih, menurut gue jago. Memang dia kesan feminisnya kerasa kan, memang dari dulu, dari yang La La Land kan memang jago joget ya, jogetnya asik banget lah si Ryan Gosling. Di sini bener-bener unsur komedi bisa gue bilang tuh 60% dari Ryan Gosling, ngakak banget ya. Jadi selain acting, komedinya benar-benar bisa mencarikan suasana. Memang ya inti buminya itu adalah feminisme dan patriarki ini ya, tapi kerak buminya, nah ini komedi ini yang menurut gua bisa ya semua penonton bisa ngerti lah, bisa anak-anak juga bisa nonton ya. Ini kok nggak salah PG-13 kan nggak salah ya, jadi anak-anak juga bisa asik buat nonton tanpa memikirkan isu-isu seperti ini. Cuma ya buat yang udah gede pasti ngeh lah ya, lebih ngeh sama isu-isunya seperti itu. Tapi ya bener-bener ringan, bisa dinikmati setiap jogetan-jogetannya asik banget. Apalagi yang pas awal-awal nanti lihat jogetannya Margot Robbie, buset, gue langsung oke, iya gitu ya. Bener-bener serius, production design juara. Gua gak berani taruhan sama lo kalau masalah Oscar. Cuma
mungkin harusnya masuk ya kalau masalah nominasi Oscar bagian production design. Gila lu, production design semuanya pink, seperti baju gua pink, karena hari ini kita bahas Barbie, pasti harus pink gitu ya. Tapi bener-bener udah kayak miniatur, kayak mainan. Gue belum sempat lihat behind the scene-nya, tapi ya gue sempat dengar beritanya juga si Margot Robbie bilang kan ini memerlukan berapa cat pink sampai cat pink tuh habis deh. Dia beli cat pink sampai habis di seluruh kota sekitar situ, habis semua. Dan sampai ke kostumnya yang bener-bener ini kostum literally Barbie semua, dari varian Barbie dari A sampai Z, bahkan yang sampai kayak ini udah dikucilkan gitu, yang udah nggak dipakai lagi konsepnya dimasukin juga, karena ini lagi nih film buatan Mattel ya, ini perusahaannya Barbie sendiri yang buat gitu. Dari segi make up-nya, dari segi rambutnya, wah rambutnya gila cuy. Itu rambut cewek-cewek ya, waduh tertata dengan sangat-sangat memanjakan mata sekali ya. Keren parah sih, ini gokil banget. Terutama yang gue highlight adalah ada satu scroll di sini ya. Ada satu scroll yang mungkin kalian nggak sadar. Jadi di film Barbie ini sebenarnya ada satu scroll gitu, cuman dia nyamar gitu ya. Jadi salah satu Ken gitu. Kalian lihat sendiri aja deh. Gue agak ngakak, tapi gue ngakak sih. Di series tetangga gue kesel sama nih orang, tapi di sini gue ngakak ya. Ketawa bener-bener, gue yakin deh siapapun lu pada bakal ketawa-ketawa terus nih nonton ini. Cuman pas bagian masuk ke dunia nyata, banyak fase-fase yang gue agak kurang suka. Lagi-lagi apa ya, terlalu diras karena dengan isu politik, maksudnya isu sosial seperti feminisme dan patriarki itu kayaknya bisa diolah lebih dalam, dan filmnya kayak bisa lebih dipanjangin kan, kalau nggak salah cuma 1 jam 40 menitan lah ya. Terlalu cepat, jadi banyak yang di-rush, emosionalnya kurang dapet, development karakternya nggak dapet, ada yang hubungan antara anak sama orang tua juga jadinya nggak dapet, chemistry-nya kurang. Banyak kurangnya sih sebenarnya ya, banyak kurang, cuman ya ketutupan sama ya tadi kerak buminya itu. Production design, musik, dance, acting, secara visual sih literally ya, Barbie ini gokil secara visual, tapi secara esensi kita perlu mikir-mikir ulang gitu ya. Oh iya, satu lagi gue lupa ada mention, ini hal yang gue suka juga adalah ini film banyak banget ngereferensiin film-film lain, bos. Banyak banget yang gue temukan di sini. Kalau bisa dibedah ya, kalau sama si Bang Eka tuh, Bang Rian ya, pasti dibahas tuh Easter egg-nya ini. Tapi memang gue temuin asik gitu, kayak lumayan satisfying lah sebagai penikmat pop culture. Lumayan termanjakan lah dengan film Barbie ini yang banyak banget bahas Easter egg dari film-film lain. Overall ya, gue langsung aja kasih kesimpulan. Gue kasih final score untuk Barbie ini, gue kasih rating 7,6/10. Bisa gue bilang kalau misalnya 7-8 itu kan dalam ngelantur masuknya dalam kategori kurang ya, bukan sampah, bukan yang bagus juga, tapi kurang gitu. Oke, jangan lupa subscribe Ngelantur Indonesia, dan jangan lupa follow kita juga di TikTok, di Instagram, dan kita selalu live kok di TikTok jam 8 malam, Senin, Rabu, Jumat, Sabtu, 4 kali seminggu. Kita juga punya baju official merchandise yang kalau misalnya ngomongin Barbie pink-pink, ini ada yang bisa dibilang lilac ya, mirip-mirip pink-pink lavender gitu. Ini gue yang gambar sendiri ya, ASMR Doggy, bener-bener lucu banget buat cewek, buat cowok bisa. Ini unisex, bahannya cotton combat 24S, gila, plastisol, sablonnya bener-bener gokil parah ya. Buat ini baju couple juga, ada couple-nya, nanti gue kasih lihat kapan-kapan. Kita juga ada grup komunitas Ngelantur Codes di WhatsApp, kalian bisa cek di link deskripsi di bawah. Gitu aja buat hari ini, sampai jumpa di video berikutnya. Adios amigos semuanya, bye-bye.